Prihatin dengan kondisi kebanyakan tempe Indonesia yang tidak higienis, sebuah pabrik tempe dibangun di Cilandak, Bogor. Nama usaha ini Rumah Tempe Indonesia. Ini adalah rumah produksi tempe yang higienis dan ramah lingkungan. Semua peralatan berbahan stainless atau baja tahan karat dengan standar food grade. Ini adalah golongan material yang aman dipakai untuk makanan, sehingga kandungan kimia pada peralatan tidak mencemari makanan yang diproduksi. Seperti dandang untuk merebus dan mencuci kacang kedelai, mesin pemecah kedelai, dandang penirisan, meja peragian, mesin penggilingan, dan papan yang digunakan dalam proses fermentasi tempe. Untuk bahan bakar, rumah produksi ini menggunakan gas LPG sehingga tidak ada asap. Dan dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat kecil. Selain itu, pegawai menggunakan masker, sarung tangan, celemek untuk menjaga agar proses pembuatan tempe tetap higienis. Proses pembuatan tempe hampir sama dengan pembuatan tempe umumnya. Sebelum diproses, tempe disortir agar kotoran tidak ikut tercampur dalam pembuatan tempe. Dalam sebulan 5 ton kedelai diolah di tempat ini. Kedelai yang digunakan kedelai impor. Ini karena pasokan kedelai dalam negeri tidak selalu ada dalam jumlah yang stabil. Tahap selanjutnya proses perendaman. Kedelai direndam 1 jam untuk membersihkan kotoran yang masih menempel. Kemudian kedelai direbus selama 2 jam lalu ditiriskan. Kedelai yang masak ini harus direndam 24 jam agar rasa asamnya hilang dan kulitnya mengelupas. Kedelai selanjutnya dipecah di mesin penggiling dan dicuci. Ini dia proses paling penting, peragian. Ragi yang digunakan ragi kering agar daya tahan tempe lebih lama. Sebelum dikemas, plastik harus dilubangi dahulu sebagai tempat masuknya udara sehingga proses pertumbuhan jamur berjalan dengan baik dan normal. Selanjutnya kedelai dibiarkan berfermentasi selama 1 hari dengan suhu 30 derajat Celcius. Tempe-tempe di sini ditawarkan dengan harga Rp8.000 untuk ukuran 400 gram dan Rp11.000 untuk ukuran 800 gram. Karena pada saat ini masyarakat atau konsumen kita mengenal tempe adalah sebuah pangan yang murah dan harus murah. Tapi pada saat ini kita mencoba bahwa dengan tempe dengan harga yang masih terjangkau, tapi bisa disajikan dengan kualitas yang jauh lebih baik. Air limbah hasil pencucian tempe tidak langsung dibuang, tapi dimanfaatkan menjadi biogas. Tempe higienis tidak dipasarkan di pasar tradisional, tapi dijual langsung ke konsumen. Seperti di perumahan menengah atas, restoran, hotel, dan kios-kios sayur di Kota Bogor. Salah satu konsumen tetap tempe higienis, Lukman, ia berjualan gorengan. Ia sengaja menggunakan tempe higienis karena digemari pelanggannya. Jadi ada kadang-kadang kalau di pagi kan tempe pasar itu kadang-kadang ada yang baunya kalau sampai pagi, kalau tempe ini enggak. Jadi untuk kualitas tempe itu bagus lah, untuk rasanya bagus. Usaha tempe higienis kini telah hadir di tengah maraknya bisnis makanan favorit rakyat Indonesia ini. Hadirnya Rumah Tempe Indonesia diharap bisa mendorong pengrajin tempe lain untuk meningkatkan standar tempe yang mereka produksi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.
Boiler atau alat penghasil uap panas ini biasa digunakan oleh pabrik tahu berskala besar. Karena harganya yang mahal, penggunaannya di kalangan pengusaha kecil menengah masih sangat minim. Selama ini, para perajin kerupuk dan tahu rumahan masih memanfaatkan tungku api atau tabung gas LPG untuk menghasilkan panas dan itu tidak mudah. Adalah Nafi Rashid Parikesit yang sukses memproduksi boiler sejak tahun 2006. Saat itu ia mengerjakan tugas akhir di Institut Teknologi Bandung. Boiler yang diproduksi di Gede Bage Bandung ini sudah terbukti dapat meningkatkan kualitas produksi dari para produsen kerupuk dan tahu rumahan. Misalnya dari proses pengukusan kerupuk yang tadinya memakan waktu 30 menit, kini hanya 2 menit saja. Begitu juga dengan tahu yang tadinya 24 jam, kini hanya 15 jam saja. Dengan durasi yang lebih singkat, para produsen tidak hanya bisa meningkatkan hasil produksi, tapi juga penghematan ongkos produksi. Boiler Bumi Braja karya Nafi ini sudah tersebar di beberapa wilayah Indonesia dan sudah memenangkan beberapa penghargaan, termasuk juara pertama Young Technopreneur Teknologi Non-Digital Wirausaha Mandiri.